dan yang diberkati Tuhan. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, banyaknya waktu yang kita habiskan bersama dengan seseorang belum menjamin bahwa kita mengenal orang itu dengan baik. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun? Itu pun belum menjamin bahwa kita mengenal Yesus dengan benar. Nah, tema kita hari ini mengenal Dia yang baik. Bapak Ibu Saudara, 2 murid Yesus, Kleopas dan seorang lagi yang tidak disebutkan namanya. Kleopas memang bukan bagian dari 12 murid Yesus, tetapi ada orang-orang yang setia mengikut Yesus saat itu, para perempuan dan beberapa laki-laki, termasuk Kleopas. Nah, 2 orang murid ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam perjalanan itu dong bahas berita yang sedang viral di Yerusalem. Waktu itu memang belum ada media sosial untuk orang share berita-berita yang viral. Tetapi berita yang penuh sensasi tentang kubur kosong Yesus itu memang menjadi perbincangan banyak orang. Berita bahwa kubur Yesus telah kosong, bahwa Yesus telah bangkit. Mereka sedang mempercakapkan berita viral itu. Kemudian Yesus bergabung dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan dari Yerusalem sampai ke Emmaus, 7 mil jaraknya, atau kurang lebih 11 km. Nah, kemudian ternyata bahwa mereka tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Memang Ibu Bapak Saudara, kalau ada sesuatu yang menghalangi mata, misalnya kita bawa motor, kemudian ada serangga yang masuk ke mata, pasti itu akan membuat pandangan kita terganggu. Dan karena itu kita harus bereskan dulu apa yang mengganggu mata kita, supaya kita bisa melihat jalan dengan baik. Nah, 2 orang murid Yesus itu tidak dapat mengenal Yesus. Itu bukan karena lupa Yesus berbeda, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itu disebutkan di dalam bagian pembacaan kita. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan yang menghalangi mata mereka itu bukan sesuatu dari luar, seperti serangga. Juga bukan karena mereka mengantuk, mereka rapuh, mereka buta. Tidak. Yang menghalangi mereka adalah pemahaman dan pengenalan mereka tentang Yesus. Mereka keliru memahami Yesus. Mereka pikir Yesus nabi saja. Mereka pikir bahwa Yesus itu pembebas yang akan membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi sebagaimana pandangan orang Yahudi. Mereka kurang karena kematian Yesus. Mereka bersedih. Itu yang membuat mereka tidak dapat mengenali Yesus, karena mereka hanya terpusat pada diri mereka sendiri, bukan apa yang diajarkan Yesus selama Yesus berada bersama mereka. Jadi meskipun mereka sudah mendengar dari para perempuan yang memberitakan bahwa Yesus bangkit, tapi mereka masih melakukan analisa. Mereka sulit percaya, sulit menerima kenyataan itu. Ibu Bapak, apa respons Yesus? Yesus menegur mereka. Yesus menyebut mereka bodoh. Itu bukan karena soal intelektual mereka, Ibu Bapak Saudara, tetapi itu karena ketidakpercayaan mereka, karena iman dan pengenalan yang lambat serta keliru tentang Yesus sendiri. Dan kemudian Yesus menjelaskan apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Luar biasa. Secara perlahan-lahan Yesus membawa mereka untuk mengenal diri Yesus sendiri, bahwa apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang viral saat itu, memang untuk menggenapi isi kitab suci, untuk menggenapi isi Alkitab, dan semua harus dipandang dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Yesus membimbing mereka dalam pengenalan akan diri Yesus sendiri, bahwa Yesus bukan sekadar
sudah tiba pada tujuan, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Mereka meminta Yesus untuk tinggal. Dan kemudian saat Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus mengambil roti dan memberkatinya. Maka celiklah, terbuka mata kedua murid Yesus ini. Mereka mengenal Yesus. Mereka tahu itu Yesus. Mereka melihat Yesus dengan jelas. Mereka sadar bahwa Yesus yang berjalan bersama dengan mereka dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus ini. Nah, Ibu Bapak, menariknya luar biasa sekali bahwa pengenalan yang baru tentang Yesus itu mengubah kehidupan dua murid ini. Kalau sebelumnya perjalanan 11 km dari Yerusalem ke Emmaus itu ditempuh dengan berjalan kaki, pasti mereka lelah. Apalagi kalau sudah tiba di Emmaus pasti mau tidur saja. Tapi ketika mereka mengenal Yesus yang bangkit dan hidup itu, mereka kemudian bangun dan kembali ke Yerusalem. Ini luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Mereka tidak pikir soal capek perjalanan 11 kilo dengan berjalan kaki. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus tanpa lelah, dengan bersemangat kembali, hati yang berkobar-kobar. Dan mereka ingat bahwa ketika Yesus memberi penjelasan untuk mereka, hati mereka itu sudah berkobar-kobar. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi, pengenalan kita tentang Yesus itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana perjalanan kita. Jangan-jangan sekarang ini kita sedang berjalan bersama dengan Yesus, tetapi masalah-masalah hidup kita, persoalan-persoalan kita, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus sedang berjalan bersama dengan kita, membuat kita meragukan kuasanya, membuat mata kita buta, mata rohani kita buta tentang Yesus. Jangan-jangan dosa yang kita sembunyikan selama ini menghalangi kita untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara, mari buka hati kita supaya Yesus mencelikkan mata kita. Bukan soal penglihatan, tapi soal iman, soal pengenalan akan Yesus. Supaya kita mengenal Yesus yang bangkit, supaya kita percaya kuasa Allah yang hidup. Itu kunci untuk menjalani kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Mari ya jemaat kasih Kristus, kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita memiliki kerinduan untuk senantiasa mengundang Yesus di dalam hidup kita. Jangan biarkan Yesus berlalu begitu saja. Mari, apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan-pergumulan kita, adakah hari ini sesuatu menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan? Adakah sesuatu menghalangi kita untuk setia berjumpa dengan Tuhan? Adakah sesuatu menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan di hidup kita? Runtuhkan semua penghalang-penghalang itu supaya kita mampu mengenal Yesus. Bapak Saudara, namanya penghalang itu pasti keluar. Karena itu seringkali kita tidak punya kemampuan untuk menolak dosa. Seringkali kita tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah dan persoalan hidup kita, untuk meruntuhkan penghalang-penghalang itu. Tapi ini yang luar biasa. Karena jika kita menyadari kehadiran Allah dalam perjalanan hidup kita, Ia membawa kita dalam pengenalan yang sungguh tentang Yesus. Jadi bukan dengan kemampuan intelektual kita, kepintaran kita, atau sesuatu yang ada pada kita yang bisa membuat kita mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi keterbukaan hati kita dan anugerah Allah, kuasa Allah, kasih
bahwa kita sudah mengenal Yesus yang bangkit. Itu nyata dalam cara hidup kita. Kalau kita letih, lesu, tinggal galau terus-terus, itu artinya kita belum mengenal Yesus yang bangkit. Kalau masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apapun membuat kita murang muka, kita belum mengenal Yesus yang bangkit. Karena orang yang sudah mengenal Yesus yang bangkit akan diubahkan. Hidupnya berkobar-kobar, roh Allah menyala-nyala di dalam hidupnya. Orang yang mengenal Yesus yang bangkit akan penuh semangat, semangat melayani, semangat bekerja, semangat menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, semangat pergi sekolah, semangat ke sekolah minggu, semangat mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah. Jadi ibu bapak, mari kita melihat diri masing-masing. Ini sudah masa capek kan dalam perjalanan yang sudah 35 tahun, 45 tahun. Yesus ada bersama tapi tidak kita sadari. Mari minta Tuhan mencerahkan mata rohani kita, supaya kita melihat, kita mengenal Kristus yang bangkit, dan hidup kita diubahkan penuh semangat dalam Paskah dan kebangkitannya, untuk terus menjadi saksinya, untuk tinggal di dalam firman-Nya, dan untuk percaya kalau Yesus berjalan bersama kita, masalah-masalah yang ada di dunia kecil saja. Karena Dia Tuhan yang bangkit, yang berkuasa di sorga dan bumi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.